Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabi Najib, NIM saya 1811411030. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan interaksi radiasi. Materi pertama yaitu reaksi radikal bebas dengan KUVA. Pengertian radikal bebas adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan pada lapisan luarnya. Sumber radikal bebas ada dua, endogen dan eksogen. Endogen dibagi menjadi tiga, mitokondria, enzim, dan fagosit. Sedangkan eksogen obat-obatan, radiasi, dan asap rokok. Pembentukan radikal bebas dibagi menjadi tiga. Proses pembentukannya inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi yaitu pembentukan awal radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh bantuan panas atau radiasi. Propagasi reaksi yang melibatkan reaksi bebas yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Dan terminasi radikal bebas berubah menjadi radikal bebas stabil dan tidak reaktif. Efek yang ditimbulkan dalam jumlah yang berlebihan, radikal bebas dan oksidan dapat mengakibatkan proses penghancuran yang disebut oksidatif stres. Suatu proses penghancuran mempengaruhi struktur sel seperti protein, lipid, lipoprotein, dan DNA. Jika tidak diregulasi dengan baik, oksidatif stres dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik dan degeneratif, yaitu kanker, penyakit liver, jantung koroner, penyakit mata, gangguan pada janin, dan proses penuaan dini. Faktor-faktor yang berperan dalam reaksi yaitu panas, tingkat ketidakjenuhan, logam berat, kondisi alkali, dan cahaya. Terima kasih. Materi kedua yaitu reaksi radikal bebas dengan protein. Pengertian radikal bebas yaitu atom atau molekul bermuatan listrik atau netral yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbital terluar. Antioksidan adalah zat yang membantu untuk membatasi kerusakan pada elektron tidak berpasangan ini. Ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan menyebabkan terjadinya suatu keadaan disebut stres oksidatif. Antioksidan sebagai penawar. Di dalam sistem biokimia terdapat keseimbangan antara proksidan dan antioksidan, sehingga jaringan tubuh terhindar dari kerusakan akibat ROS. Ketika terjadi peningkatan kadar ROS, tubuh akan merespon terjadi produksi enzim CAT, HPX, dan SUD untuk menetralkan ROS. 3 tahap reaksi radikal bebas. 1. Inisiasi. Tahap ini adalah tahap untuk pemaksa pisahan homolitik molekul Ci2 dengan bantuan panas dan UV menjadi 2 radiasi bebas klor. 2. Propagasi. Tahap ini adalah tahap untuk membuat suatu senyawa atau unsur menjadi radikal dengan mereaksikannya dengan suatu radikal. 3. Terminasi. Tahap ini adalah tahap untuk menghilangkan atau mengubah radikal bebas menjadi radikal bebas stabil dan tidak relatif. Pembentukan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang punya elektron tidak berpasangan dan diberi simbol titik R. Berdasarkan definisi tersebut, maka atom hidrogen sebagai mineral transisi molekul oksigen adalah termasuk radikal bebas. Pada manusia, radikal bebas paling banyak adalah radikal bebas oksigen sebagai hasil sampingan dari rantai pemafasan di mitokondria. Apabila radikal bebas tidak direndam oleh pertahanan tubuh, maka radikal bebas yang bersifat sangat reaktif akan merusak beberapa komponen sel seperti protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida serta makromolekul jaringan ikat. Materi ketiga, reaksi radikal bebas dengan DNA. Efek radikal bebas
Radikal bebas eksogen dan endogen merupakan etiologi penyakit berbagai macam penyakit degeneratif. Reaksi antara radikal bebas dan molekul berujung dengan timbulnya suatu penyakit. Penyakit yang timbul akibat radikal bebas. Yang pertama, aterosklerosis, yaitu pengerasan hilangnya elastisitas serta penyempitan lumen pada arteri. Dan yang kedua, iskemia, adanya cedera pada hati dan sel otak merupakan hasil dari perioksidalitik. Yang ketiga, kanker. Proses pembentukan sel kanker melalui mekanisme senyawa mendukung bekerja dengan menghasilkan radikal oksigen yang merupakan hasil dari perioksidalitik. Dan yang keempat, penuaan. Adanya kerusakan jaringan secara perlahan yang dapat menyebabkan degradasi secara alami sering bertambahnya usia. Sumber radikal bebas ada dua, radikal bebas endogen dan eksogen. Endogen berasal dari dalam tubuh sendiri, terbentuk akibat reduksi oksigen dalam mitokondria yang kurang sempurna, sehingga terbentuk superoksida, interaksi superoksida atau hidrogen peroksida dengan ion logam transisi. Radikal bebas eksogen berasal dari luar tubuh, misalnya dari polusi udara, radiasi, atau zat-zat kimia. Dampak radikal bebas pada tubuh yaitu penyakit kronis, kerusakan DNA, kerusakan jaringan. Apa itu DNA? DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kerusakan pada DNA. Kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul, apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replikasi maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk sekitar DNA pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengalami elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menyebabkan penyakit kanker. Proses interaksi elektron dengan media yang dilalui. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dari sumber radiasi. Radiasi terbagi atas radiasi alami dan buatan. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi, yaitu yang pertama secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi di dalamnya bertambah sehingga keadaannya menjadi tereksitasi, tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis material tersebut. Yang kedua, secara kimia, bila akibat interaksi antara material kimia dan radiasi menyebabkan keadaan material kimia menjadi tereksitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion. Positifnya dari isotop nuklida helium atau He+. Proton 1H1 jika ia menerobos buah nuklida atau molekul menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom, menyerap dengan muatan listrik yang sama. Dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan materi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental, foton berinteraksi dengan materi,
maka semua energi foton dipindahkan ke medium data suatu interaksi. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh 12 menit. Neutron menjadi 1P, 1N, dan 1 neutrino. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak mempengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila pertumbuhan dengan partikel lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai interaksi radiasi. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.